Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dari kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu ini ketika saya mengatakan apakah masih ada berbagai orang yang masih memantau apa yang menjadi kehidupan kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu, saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali, sepertinya kehadiran diri kamu di dalam kehidupan manusia itu, kamu hanya dijadikan sebagai opsi untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan dia. Saya yakin dan saya percaya kamu itu seperti memikul apa yang menjadi beban kamu, seperti memikul apa yang menjadi kekhawatiran kamu, seperti memikul apa yang menjadi kegelisahan kamu, sementara manusia tersebut memikul apa yang menjadi kemakmuran dia.
Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari dua pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut, wah geng. Mata yang tertutup, inilah yang saya katakan tadi. Kamu yang lebih memikul apa yang menjadi beban kamu. Kamu yang terlalu tulus, kamu yang terlalu setia, kamu yang terlalu memberikan tanggung jawab, tetapi kamu pula yang menerima apa yang menjadi kondisi kesetresan kamu, kondisi kedepresian kamu, dan kondisi keruntuhan kamu. Benar atau tidak dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, kamu yang lebih memahami bagaimana situasi perjalanan komitmen kamu. Dan perlu kamu ketahui, apa yang menjadi perkataan saya barusan bukan berarti saya memberikan suatu sugesti di dalam pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan situasi perkataan saya. Saya hanya sekedar memprediksikan saja. Begitu kartu pertama yang saya pegang ini, tidak mungkin saya mengatakan kehadiran kamu di dalam kehidupan manusia itu membuat diri kamu ada kebahagiaan. Tidak mungkin kan saya mengatakan kamu yang mendapatkan kebahagiaan kamu, itu sama saja saya membohongi, sementara kartunya saja pun kartu yang berbicara secara pedang. Kalaupun kartu ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Masih ada berbagai orang yang memantau diri kamu, tetapi tujuan dari berbagai orang yang memantau diri kamu ini seperti ingin melihat diri kamu benar-benar ada tekanan secara batin, ada tekanan secara mental. Karena bisa saja orang yang memantau diri kamu ini tidak mau melihat kehidupan kamu itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kamu, tetapi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebingungan kamu, kebuntuan kamu, dan kelilungan kamu. Muncul kartu Three of Swords yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja berbagai orang yang masih memantau diri kamu bukan hanya ingin melihat situasi kamu ada kebuntuan, tetapi ingin melihat situasi kamu ada tangisan. Tangisan, duka, kekecewaan, amarah, emosi. Bisa saja kan orang yang saya katakan ini unsur kesengajaan untuk melihat diri kamu dikendalikan. Dan bisa saja orang yang saya katakan ini masih menggiring berbagai opini, di mana opini tersebut membuat berbagai orang di luaran sana sulit untuk mempercayai diri kamu kembali. Muncul kartu The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja orang yang saya katakan tadi yang masih memantau diri kamu ini seperti masih mempergunakan apa yang menjadi sisi spiritual. The High of Priestess seperti ingin melihat alam bawah sadar kamu itu merasa tersiksa, seperti ingin melihat apa yang menjadi ekspektasi kamu secara imajinasi kamu tidak terjadi secara kenyataan.
muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi mengategorikan apa? Orang yang masih memantau diri kamu karena memang ingin bertujuan melihat kondisi kehidupan kamu kacau balau. Sekalipun kamu mencoba untuk melakukan apa yang menjadi tindakan kamu, pasti ujung-ujungnya akan kembali di dalam kondisi yang bersifat nihil atau omong kosong. Muncul kartu Justice, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, tujuan dari orang yang masih memantau diri kamu ini kan agar kondisi kehidupan kamu selalu merasa dihakimi, agar kondisi kehidupan kamu tidak ada ketenangan, agar kondisi kehidupan kamu tidak ada keseimbangan, dan agar kondisi kamu seperti orang yang kebingungan ketika ingin mengambil satu keputusan. Justice, kartu yang berbicara dalam bentuk apa? Keadilan. Keadilan tetapi tidak berbicara secara positif, karena memang orang yang masih memantau diri kamu, menginginkan diri kamu menerima keadaan yang bersifat negatif. Muncul kartu Queen of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat dalam arti apa? Kalau saya kaitkan dengan judul tersebut, orang yang masih memantau diri kamu ingin memberikan yang namanya beban secara pembawaan energi kamu. Karena kalau saya katakan pembawaan energi, ya bisa saja kan pembawaan energi kamu ini naik turun, yang dimana kamu terkadang tersenyum, tiba-tiba menangis. Terkadang kamu ingin mendapatkan keceriaan, tiba-tiba kondisi kamu tidak ada ketenangan. Naik turun pembawaan energi kamu, wah geng. Muncul kartu The Wheel of Fortune, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara perputaran waktu. Perputaran waktu dalam arti apa? Orang yang masih memantau diri kamu tidak mau melihat kehidupan kamu ini ada keberuntungan. Orang yang masih memantau diri kamu tidak mau melihat diri kamu secara takdir atau nasib sesuai dengan kehendak kamu. Sepertinya orang yang masih memantau diri kamu ingin mencoba untuk menghambat dan menutup apa yang menjadi keberlimpahan kamu. Muncul kartu Four of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang, 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang tertidur dalam arti pembawaan energi yang bersifat frustasi. Jadi kalau saya katakan orang yang masih memantau diri kamu karena memang ingin melihat pembawaan energi kamu itu bersifat frustasi. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.